memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa hadir di Zoom meeting ini untuk melaksanakan sosialisasi World Person Education dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum kita memulai sosialisasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Patrick, saya persilakan untuk membawa dalam doa. Terima kasih Monika atas waktunya. Teman-teman dan Kohyu Cipta, marilah kita bersatu dalam doa. Doa saya akan pimpin dengan iman Kristiani, yang lain bisa mengikuti. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua di room Zoom meeting pada hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kurikulum 2021. Hendaknya Engkau membimbing kami dari awal sesi hingga akhir sesi. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami serahkan semua kepada tangan-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Patrick atas doanya. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monika Naomi yang akan memandu acara sosialisasi pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Yefta Adi Kusnugroho, SEMSI AKT, selaku Kepala Program Studi Akuntansi. Dan tak lupa para rekan-rekan angkatan 2017 dan 2018 yang telah hadir di Zoom meeting ini. Selamat datang di sosialisasi World Person Education, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tata tertib sosialisasi pada siang hari ini. Yang pertama, untuk format nama menggunakan nama panggilan _NIM. Yang kedua, menggunakan dress code FEB, yaitu berkerah, rapi, dan sopan. Yang ketiga, dimohon mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan, dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, mengisi daftar hadir melalui link yang akan diberikan saat acara berlangsung. Yang kelima, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi tanya-jawab, dapat mengirim dengan format nama _NIM bagi yang bisa menyalakan mikrofon, dan dengan format nama _NIM _pertanyaan bagi yang tidak bisa menyalakan mikrofon. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan mengenai Kampus Merdeka. Kepada Pak Yefta, saya persilakan untuk memaparkan kebijakan fakultas mengenai Kampus Merdeka. Ya, terima kasih Monika. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Siang ini sesuai jadwal saya akan mempresentasikan, mensosialisasikan perubahan kurikulum khususnya di program studi akuntansi untuk tahun 2021 ini. Ya, baik, saya akan share screen. Mudah-mudahan ini tidak ada gangguan jaringan supaya apa yang harusnya disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, apakah saudara sudah melihat PPT yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Baik, saudara, teman-teman mahasiswa angkatan 2016 dan 2017. Hari siang ini berapa ya, Monika? 2017-2018, Pak. Oh ya, teman-teman angkatan 2017 dan 2018. Pada tahun 2021 ini semua program studi di UKSW menerapkan kurikulum yang baru. Jadi bukan hanya Fakultas Ekonomi, tetapi juga semua program studi di UKSW karena ini program dari universitas. Yang pertama adalah berkaitan dengan kurikulum 2021 ini, keunikannya atau pembedanya dibanding kurikulum sebelumnya, yaitu pertama kita memasukkan apa yang disebut Whole Person Education atau yang seringkali disingkat dengan WPE, Whole Person Education. Kemudian yang kedua, kita coba mengakomodir apa yang disebut dengan Kampus Merdeka. Kalau Whole Person Education ini adalah program universitas, sementara Kampus Merdeka seperti yang kita ketahui bersama, itu adalah program dari Kemendikbud Republik Indonesia.
Ya, saya mulai dulu dari whole person education. Apa sih yang dimaksud dengan whole person education? Jadi kalau kita bicara whole person education dengan Kampus Merdeka itu ada beberapa dasarnya. Yang pertama dasarnya tentu saja Peraturan Akademik UKSW tahun 2016. Kemudian adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dan yang terakhir adalah SK Rektor nomor 46 tahun 2021. Jadi berdasarkan ketiga dasar hukum ini, kemudian dibuatlah kurikulum 2021. Apa yang menjadi keunikan dari kurikulum ini? Jadi kalau kita bicara yang pertama adalah berkaitan dengan WPE atau Whole Person Education. Kalau saudara lihat tulisan di sini dikatakan kurikulum Whole Person Education itu bertujuan untuk menghasilkan proses belajar aktif, lebih hidup, dan menghasilkan gagasan-gagasan cemerlang, serta transformasi pembelajaran yang mengarah pada budaya student-centered learning yang mengedepankan inovasi dan kreativitas. Kalau kita mencermati lebih lanjut, apa yang menjadi isi whole person education? Sebenarnya whole person education itu kan bicara whole itu kan bicara menyeluruh begitu ya. Sebenarnya ide dasarnya itu adalah mau membentuk kualitas lulusan yang kalau bisa dia tidak hanya memahami satu bidang ilmu, tetapi memahami beberapa bidang ilmu yang lainnya juga. Walaupun tentu saja karena kita di Fakultas Ekonomi, porsi dari bidang ilmu yang lain seperti eksak, seperti seni, budaya, dan sebagainya, memang porsinya tidak sebanyak dengan bidang ekonomi dan akuntansi. Tetapi intinya sebagai mahasiswa, saudara akan dibentuk untuk bisa juga punya kompetensi yang lain. Kenapa harus punya memahami kompetensi bidang ilmu yang lain? Karena ke depan arahnya itu tidak ada bidang ilmu yang bisa berdiri sendiri. Tetapi ke depan semua bidang ilmu harapannya bisa berkolaborasi. Saya biasanya menjelaskan seperti ini, saudara. Bahwa misalnya ketika nanti saudara bekerja di dalam dunia industri, saudara tentunya tidak hanya cukup menguasai apa yang disebut akuntansi. Ya. Tetapi saudara juga perlu mengetahui bidang-bidang lain. Misalnya, ketika saudara bekerja di industri pertambangan, Anda tidak hanya cukup memahami apa yang disebut dengan akuntansi, tapi juga misalnya melihat bagaimana sih, apa sih produk dari pertambangan itu. Bagaimana cara kerja produk pertambangan itu, misalnya seperti itu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang whole person education, harapannya saudara tidak hanya terkungkung dalam satu bidang ilmu, tetapi saudara juga punya pemahaman yang lain terhadap bidang-bidang ilmu yang lain. Ya. Nah, kalau bicara tentang whole person education, sebetulnya ada beberapa rumpun bidang yang lain yang perlu Anda kuasai juga, misalnya bidang ilmu eksak, bidang ilmu seni, bidang ilmu psikologi, bidang ilmu yang lain begitu. Ini yang diharapkan kemudian dengan kurikulum 2021 ini bisa memperluas wawasan mahasiswa terkait dengan keterkaitan antar bidang ilmu. Jadi mengapa kemudian whole person education ini menjadi ciri baru yang harus dibentukkan kepada mahasiswa. Ya. Di samping itu, seperti yang saudara ketahui bahwa dengan adanya whole person education ini, apa yang menjadi pembeda yaitu mata kuliah wajib universitas yang awalnya hanya 8 SKS dengan struktur kurikulum yang baru ini dia akan menjadi 12
28 SKS. Karena ada penambahan 20 SKS Smelenggrek garis miring 2 tahun 2021. Jadi kalau saudara kuliah maaf saudara, ini nampaknya jaringannya bermasalah lagi. Tadi sebelumnya seperti ini, kemudian ada masalah. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini terputus, saya terpaksa tampilkan lagi ya. Oke, jadi saudara bisa lihat di sini, kemudian ketika kita bicara tentang WPE, ada 20 penambahannya, sehingga nanti saudara bisa melihat proporsi mata kuliah universitas tidak lagi hanya 8 SKS, tetapi akan berubah menjadi 28 SKS. Ya. Kemudian di samping itu nanti juga akan ada perubahan proporsi mata kuliah fakultas dan program studi. Itu dasar pertama kenapa kemudian kurikulum 2021 ini diubah. Yang kedua adalah terkait tadi saya di awal saya katakan berkaitan dengan MBKM. MBKM itu singkatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM-nya. Apa yang menjadi ciri dari MBKM? Di dalam MBKM, kita semua, saudara akan diminta untuk di dalam kurikulum kita, ya, saudara diminta, artinya ada 20 SKS yang harus disediakan, yang di mana saudara bisa mengambil mata kuliah tidak hanya di program studi akuntansi, tetapi di luar program studi akuntansi di dalam universitas. Itu 20. Dan kalau mengacu kepada aturannya, ada maksimum 40 SKS yang bisa saudara ambil di luar program studi, di luar universitas. Ya, jadi saudara bayangkan, artinya walaupun saudara mahasiswa di UKSW, bisa saja kemudian saudara shopping untuk mengambil mata kuliah di luar program studi, di luar universitas. Menurut ketentuan Kemendikbud, Kemendikbud itu menyiapkan 9 alternatif pengambilan mata kuliah di luar program studi di luar universitas. Jadi yang pertama bisa berupa kampus mengajar. Kampus mengajar ini saudara mengajar di beberapa sekolah, entah itu SD atau SMP yang akan ditentukan oleh pemerintah. Tapi pendaftarannya bukan ke prodi ya. Nanti Anda harus cek ke Kemendikbud. Yang kedua bisa menggunakan magang bersertifikat. Yang ketiga, saudara bisa melakukan studi independen. Yang keempat, bisa melalui pertukaran mahasiswa. Yang kelima, bisa melalui kewirausahaan. Jadi saudara membuat proyek kewirausahaan. Bisa melakukan penelitian. Bisa melakukan proyek kemanusiaan. Dan bisa melakukan proyek pembangunan desa. Dan yang terakhir yang IISMA itu adalah saudara bisa mengambil kuliah di perguruan tinggi lain di luar Indonesia.
artinya di negara lain. Ya. Ini ide dari Kampus Merdeka dengan harapan apa? Jadi kalau kita bicara tentang WPE dengan Kampus Merdeka itu ada kesamaannya. Yang pertama kesamaannya adalah memperluas wawasan saudara, tidak hanya terkungkung dengan satu bidang ilmu, yaitu bidang akuntansi, tetapi juga melihat syukur-syukur saudara bisa mengkaitkan bidang ilmu akuntansi dengan bidang-bidang yang lain. Ya. Yang kedua, memperluas wawasan saudara tentang berbagai hal di luar sana, sehingga ketika nanti saudara bekerja, saudara sudah siap dengan apapun kondisi industri yang ada di luar sana. Sebenarnya itu idenya. Sehingga kemudian guna mengakomodir hal ini, maka ditetapkan kurikulum 2021 bagi semua program studi yang ada di UKSW. Jadi tanpa terkecuali 50, kurang lebih 57 program studi yang ada di UKSW, atau khususnya 40 yang S1 ya, itu diharapkan bisa mengakomodir WPE, Whole Person Education, dan MBKM. Ya, jadi karena ada dua isu itu, sehingga kurikulum ini diubah. Ya, itu yang yang akan dilakukan. Jadi ide dasarnya kenapa harus dilakukan seperti ini? Ya karena ada Whole Person Education dan ada MBKM yang harus diterapkan oleh semua program studi sarjana di Indonesia. Khususnya di UKSW. Kalau MBKM kan di Indonesia, kalau di UKSW ditambahi dengan namanya WPE tadi. Itu ya. Nah, sekarang lalu bagaimana nanti kita melakukan perkuliahan, apa saja yang terdampak dari perubahan kurikulum ini? Saya akan coba ganti slide ya. Jadi apa yang akan yang saudara hadapi nanti dengan kurikulum S1 akuntansi? Yang pertama jelas dikatakan bahwa mulai tahun akademik 2021-2022, Prodi Akuntansi menerapkan kurikulum 2021 ya. Kemudian dikatakan penerapan kurikulum 2021 atau selanjutnya disingkat kurikulum 2021 dikatakan di sini adalah berlaku untuk semua mahasiswa dengan penyesuaian pemberlakuan pada mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya. Jadi saudara ini masuk dalam kategori mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya. Berarti nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian pengambilan mata kuliah karena ada perubahan kurikulum. Yang berikutnya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa penerapan kurikulum baru ini mengakomodir pembelajaran berbasis whole person education dan meningkatkan daya saing lulusan dalam merespon kebijakan kampus merdeka. Ya. Teman-teman mahasiswa, bahwa kalau kita melihat kemudian apa yang menjadi perbedaan. Secara garis besar ini perbedaannya, saudara. Di kurikulum 2020, mata kuliah bersama aras universitas hanya 8 mata SKS. Tetapi di kurikulum 2021, mata kuliah bersama aras universitas menjadi 28. Jadi ada peningkatan 20 SKS di mata kuliah bersama aras universitas. Kemudian mata kuliah bersama aras fakultas
itu turun dari 35 SKS menjadi 25 SKS. Kemudian mata kuliah bersama aras program studi juga turun dari 65 SKS menjadi 55 SKS. Sementara komposisi mata kuliah praktik dan mata kuliah tugas akhir sama, yaitu tetap 24 dan 12 SKS. Nah, kita akan lihat dulu apa yang berubah di mata kuliah universitas. Ini saudara yang akan berubah di mata kuliah aras universitas. Jadi di kurikulum sebelumnya kan hanya ada 4 ya, yaitu mata kuliah pendidikan agama Kristen, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, yang masing-masing bobotnya hanya 2 SKS, sehingga total 8 SKS. Tetapi nanti di kurikulum 2021 ini akan ada penambahan beberapa mata kuliah yang lagi, tetapi DX 100 itu mata kuliah wajib, mata kuliah umum wajib negara. DX 201 sampai DX 700 itu adalah yang tadi saya jelaskan berkaitan dengan whole person education. Di mata kuliah DX 201 itu ada nama mata kuliahnya adalah personalitas. Kemudian di DX 301 itu ada mata kuliah berpikir kritis atau filsafat. Lalu di DX 400-an itu ada beberapa mata kuliah kaitannya dengan apa yang disebut pengembangan diri atau personal development. Saya tuliskan DX 400-an karena ini bukan hanya satu mata kuliah ya. Ada beberapa mata kuliah di kelompok 400-an yang nanti Anda bisa pilih untuk diambil. Kemudian ada DX 500-an itu kelompok ilmu sosial. Ada DX 600-an itu matematika dan sains. Kemudian DX 700-an itu adalah ada mata kuliah bahasa dan juga seni. Jadi kalau saudara lihat gambarannya, kenapa WPE perlu diberikan kepada mahasiswa? Supaya nanti Anda itu punya personalitas yang baik, Anda bisa berpikir kritis, Anda bisa mampu mengembangkan diri saudara, kemudian Anda tidak hanya tahu ilmu sosial, tetapi juga sains, ya, matematika dan sains, dan juga Anda bisa menguasai kemampuan bahasa dan seni. Itu yang diharapkan dari WPE. Maka akan ada perubahan ini. Ya. Saya akan jelaskan dulu di 400-an dengan di 400-an sampai 700-an. Ya. Di mata kuliah 400-an sampai dengan 700-an ya, itu akan ada beberapa mata kuliah yang bisa dipilih. Jadi di rumpun 400-an hingga 700-an itu ada beberapa mata kuliah yang bisa dipilih. Ya. Jadi ini Anda lihat di sini di mata kuliah 400-an itu ada 403 DX 402 yaitu kesehatan masyarakat, ada DX 403 olahraga dan rekreasi, ada DX 404 manajemen dan kepemimpinan, dan ada DX 405 pengantar psikologi umum. Untuk DX 400-an dari 4 mata kuliah ini, Anda cukup memilih 1 mata kuliah.
Kemudian yang berikutnya di DX 500-an ada 4 juga. 501 itu economic activity, 502 itu pengantar sejarah, 503 itu pengantar antropologi, dan 504 itu pengantar ilmu politik. Ya. Kemudian di DX 600-an itu ada 5, yaitu 601 pengantar matematika, 602 ilmu lingkungan, 603 integrasi biologi, 604 pengantar kimia, dan 605 fisik in everyday life. Ya, fisik atau fisika gitu ya, di dalam kehidupan keseharian. Lalu di DX 701 ada pengenalan bahasa Inggris, DX 702 itu ada pengantar bahasa dan budaya Jepang, DX 705 ada pengantar bahasa dan budaya Jawa, dan DX 707 ada pengantar seni musik, 709 ada layout design, dan 712 ada dasar-dasar fotografi. Intinya di 400-an Anda ambil 1, di 500-an Anda ambil 1, 600-an Anda ambil 1, khusus yang di 700 Anda ambil 2. 1 yang bahasa, 1 yang seni. Ya. Itu perubahan dalam mata kuliah ARAS universitas. Ya. Yang kedua, saudara bisa lihat, selain perubahan mata kuliah ARAS universitas, yang saudara harus pikirkan selanjutnya yaitu perubahan ARAS fakultas. Di perubahan mata kuliah ARAS fakultas, di awal itu 35 SKS, nanti berubah menjadi 25 SKS. Pengantar akuntansi tetap, tolong fokuskan yang ada stabilo kuningnya ya, karena itu yang berubah. Pengantar ilmu ekonomi dihapuskan, kemudian menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dengan materi pengantar ilmu ekonomika akan diselipkan di dalam 2 mata kuliah itu, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian perekonomian Indonesia itu berubah dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Bahasa Inggris akademik berubah dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Matematika ekonomi dan bisnis tetap sama. Pengantar statistika berubah dari 3 menjadi 2 SKS. Kemudian metodologi penelitian sebetulnya tetap sama. Hanya saja nanti metodologi penelitian akan masuk di mata kuliah tugas akhir. Kemudian pengantar bisnis sama, manajemen dan organisasi berubah dari 3 menjadi 2. Kewirausahaan akan berubah juga dari 3 menjadi 2. Jadi yang awalnya itu ada 12 mata kuliah ARAS fakultas, di struktur yang terbaru berubah menjadi 10 mata kuliah dengan proporsi SKS yang lebih sedikit, yaitu 25 SKS. Lalu yang ketiga, perubahan ketiga adalah mata kuliah ARAS program studi. Yang lain yang tidak saya stabilo itu tidak berubah. Jadi yang berubah adalah pengantar pengauditan. Pengantar pengauditan itu dari 3 menjadi 2 SKS. Kemudian aplikom akuntansi ini sebetulnya tetap mata kuliahnya ada, tetapi bukan lagi mata kuliah bersama ARAS program studi, tetapi menjadi mata kuliah praktik. Ya. Lalu yang berikutnya adalah analisis dan perancangan sistem. Analisis dan perancangan sistem itu dari 3 SKS menjadi 2 SKS.
Manajemen perpajakan juga demikian, dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Akuntansi manajemen strategik ini dihapus. Kenapa dihapus? Karena materinya akan dimampatkan di akuntansi manajemen. Kemudian analisis laporan keuangan berkurang SKS-nya, jadi dari 3 menjadi 2. Kemudian etika profesional itu dari 3 menjadi 2. Ini perubahan di aras program studi. Bagaimana dengan mata kuliah praktik? Mata kuliah praktik secara garis besar sama, namun ada penambahan di satu, yaitu ini tambahan pilihan ya, yaitu Community Development AC 480. Ya, di kurikulum sebelumnya tidak ada, AC 480 ini hanya 2 SKS. Kemudian di samping itu, di aplikasi komputer akuntansi yang sebelumnya masuk mata kuliah bersama fakultas, program studi, sekarang menjadi mata kuliah lapangan atau praktik. Lalu praktik-praktik akuntansi dasar itu akan dihapuskan, diganti dengan mata kuliah analitik data. Nah, kenapa ini diubah? Diubah begini, saudara, karena pada akhir Juli kemarin, program studi mendapat surat dari IAI bahwa untuk lulusan S1 akuntansi, ya, kita dibebaskan untuk beberapa mata uji. Saya jelaskan dulu ya. Saya tampilkan ini ketentuan profesi. Jadi saudara lihat, kalau kita bicara tentang profesi akuntansi di Indonesia, yang pertama ada namanya foundation level. Jadi Anda lihatnya dari bawah. Foundation level itu adalah sertifikasinya namanya Certificate in Accounting, Finance and Business. Atau kalau disingkat CAFB. Ya. Di situ ada 6 mata uji, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya dan manajemen, ada hukum bisnis dan perpajakan, ya, ada asuransi dan sistem informasi, ada manajemen keuangan, dan ada bisnis dan ekonomi. Melalui surat yang dikeluarkan oleh IAI bulan Juli kemarin, untuk lulusan S1 akuntansi FEB UKSW, kita di waive 5 mata uji, yaitu akuntansi biaya dan manajemen, hukum bisnis dan perpajakan, assurance dan sistem informasi, manajemen keuangan, dan bisnis dan ekonomi. Kita di waive, artinya kalau Anda mau ambil Certificate in Accounting, Finance and Business, Anda cukup mengambil 1 mata uji lagi saja, yaitu akuntansi keuangan. Yang 5 lainnya Anda sudah dianggap lulus. Karena kurikulum kita sudah disesuaikan dengan standarnya IAI. Ya. Nah, karena ada 5 mata kuliah yang di waive, maka kita, saudara sebagai mahasiswa S1 akuntansi, kami merasa tidak perlu lagi mengambil praktek-praktek akuntansi dasar. Makanya pilihannya kita hilangkan, kita munculkan 1 mata kuliah yang disebut analitik data, karena kalau saudara lihat ke depan itu kan bicara tentang big data dan sebagainya, itu kan semakin penting. Nanti kalau Anda mau menjadi CA, Chartered of Accountant, itu ada 7 mata ujinya lagi. Tapi di S2 akuntansi kita, Anda sudah kalau tidak salah di wave 2 ya. Jadi tinggal ambil 5. Saya lupa di situ, tapi ada yang di wave juga karena
S2 akuntansi kita sudah disetarakan dengan standarnya IAI. Terus ditambah pengalaman praktik 3 tahun, Anda bisa mendapat CA, Charter of Accountant. Dan terakhir, kalau Anda bisa naik lagi, Anda akan memperoleh namanya Register Negara Akuntan, atau yang disingkat RNA. Ya. Makanya kemudian kalau kita kembali lagi ke tadi kurikulum yang saya presentasikan kepada saudara, ya, praktik-praktik akuntansi dasar kita hapuskan dari pilihan dan diganti dengan apa yang disebut mata kuliah analitik data. Ya, RPS silabusnya sudah kita siapkan. Dan saatnya nanti, kalau nggak salah mungkin nanti di semester genap atau di semester antara, kita akan membuka mata kuliah ini. Nah, sementara untuk mata kuliah tugas akhir, ya, untuk mata kuliah tugas akhir, RTA atau rancangan tugas akhir tidak ada perubahan, tetap 3 SKS. Lalu ditambah metodologi penelitian 3 SKS, karena metode penelitian itu ditarik dari mata kuliah bersama fakultas menjadi mata kuliah tugas akhir. Dan TA berubah dari 9 SKS menjadi 6 SKS. Ya, jadi itu perubahannya. Nah, yang penting Anda perhatikan di sini adalah lalu apa penyesuaian yang harus Anda perhatikan. Ya. Yang pertama untuk mata kuliah yang dihapus. Tadi kalau saudara mencermati penjelasan saya, ada 2 mata kuliah yang dihapus, yaitu akuntansi manajemen strategik dan praktek-praktek akuntansi dasar. Ini yang di program studi ya. Kalau yang di fakultas kan tadi pengantar ilmu ekonomi yang dihapus. Tapi di prodi ada 2 ini. Lalu bagaimana penyesuaiannya? Penyesuaiannya adalah bagi saudara yang sudah mengambil dan sudah lulus, maka nilai dan SKS-nya bisa tetap diakui berdasarkan kurikulum yang lama. Jadi kalau dikatakan akuntansi manajemen strategik itu 3 SKS, Anda misalnya kemarin ambil dapat A, ya sudah, berarti di transkrip Anda tetap ada nilai A dengan bobot SKS 3. Nah, bagaimana bagi saudara yang mengulang atau yang baru? Bagi saudara yang mengulang, Prodi akan membuka mata kuliah akuntansi manajemen strategik di semester ganjil ini. Ya. Saudara diberi kesempatan untuk mengulang. Jadi ganjil, kemudian praktik-praktik akuntansi dasar kalau tidak salah kan itu dibuka di semester antara nanti. Jadi penyesuaiannya itu 1 tahun ini. Ya. Bagi saudara yang mengulang, saudara diberi kesempatan untuk mengulang. Tetapi apabila Anda tetap tidak lulus dan jangka waktu adjustment-nya atau penyesuaiannya berakhir nanti di tahun 2022, maka mau tidak mau Anda harus menghapus mata kuliah. Jadi Anda yang mengulang, kami beri kesempatan untuk mengulang. Kalau lulus ya berarti nilai Anda akan diakui dengan kurikulum yang lama. Tetapi kalau tidak lulus berarti Anda hanya diberikan kesempatan sampai tahun depan. 2022 ya awal. Kalau tetap tidak lulus ya sudah berarti Anda diminta menghapus. Ya. Itu kebijakannya karena peralihan kurikulum ini harapannya tidak merugikan mahasiswa.
Tapi saudara tidak bisa dikasih kesempatan juga terlalu lama. Kalau diulang-ulang dan kalau memang nilainya bagus, artinya lulus ya. Kalau lulus yang kita katakan A, B atau C. Kalau di bawah C itu berarti kan tidak lulus. Ya. Itu Anda kalau nanti sudah pada akhir semester genap untuk akuntansi manajemen strategik dan semester antara pada untuk praktik dasar praktik akuntansi dasar tetap tidak lulus, ya sudah, Anda diminta akan menghapus mata kuliah tersebut. Itu yang pertama, mata kuliah yang dihapus. Yang kedua, mata kuliah yang berubah SKS. Di fakultas tadi ada ya, beberapa mata kuliah yang berubah SKS seperti pengantar statistika, kemudian kewirausahaan dan sebagainya. Di prodi itu ada 5 mata kuliah yang berubah SKS-nya. Yang pertama pengantar pengauditan dari 3 SKS menjadi 2. Yang kedua analisis dan perancangan sistem dari 3 SKS menjadi 2. Yang ketiga, manajemen perpajakan dari 3 SKS menjadi 2. Yang keempat, analisis laporan keuangan dari 3 SKS menjadi 2. Dan yang kelima adalah etika profesional dari 3 menjadi 2. Bagaimana kebijakan terkait dengan perubahan SKS ini? Bagi saudara yang sudah lulus, ya, maka nilai saudara akan diakui apa adanya seperti kurikulum lama, yaitu masih menggunakan 3 SKS sesuai dengan nilai yang Anda dapatkan. Bagi saudara yang belum lulus atau baru mau ambil, berarti Anda harus mengikuti ketentuan yang baru, yaitu 2 SKS. Ya, jadi cut off-nya di semester antara kemarin itu. Kalau Anda sudah lulus, ya berarti diakui sesuai dengan kurikulum lama. Tetapi kalau belum lulus, Anda mengambil dengan SKS yang baru, yaitu 2. Itu yang berubah SKS. Yang ketiga, mata kuliah baru. Ada 2 mata kuliah baru, yaitu analitik data dan community development. Menurut kami, karena pasti Anda belum pernah ada yang ambil, jadi tidak ada masalah kalau Anda mau mengambil. Karena tidak ada proses konversinya, kan ini mata kuliah baru yang belum pernah dibuka sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah ada beberapa mata kuliah yang persyaratannya kita ubah. Yang pertama pengendalian organisasi AC 305. Pengambilannya adalah saudara harus memperoleh 120 SKS. Baru saudara bisa mengambil mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah akhir di program. Artinya mata kuliah yang membutuhkan wawasan. Sehingga kalau bagi mahasiswa yang belum sampai 120 SKS, dianggap wawasannya belum cukup. Sehingga tidak boleh mengambil mata kuliah ini. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian itu Prodi menetapkan 90 SKS peroleh. Jadi tidak bisa Anda semester mahasiswa baru tahun pertama kedua langsung ambil metodologi, nggak bisa. Karena kalau 90 SKS itu perkiraan kita baru di tahun ketiga Anda bisa ambil. Yang berikut adalah ekonomi Indonesia, EC 424. Itu kita turunkan syaratnya menjadi 85 SKS sesuai kesepakatan bersama di fakultas. Ya. Lalu untuk mata kuliah PBMT tetap, yaitu manajemen keuangan, kemudian pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah 1, keuangan menengah 2, akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen,
lalu teori akuntansi, perpajakan, dan pengauditan. Hanya saja, tolong Anda perhatikan, mata kuliah ini tidak lagi disajikan di semester antara. Hanya semester ganjil dan genap. Jadi ini tolong perhatikan, kalau nanti saudara ambil ya bisa terganjil dan kenapa hanya semester ganjil dengan genap? Karena gini, setelah Prodi mengevaluasi, kalau itu disajikan di semester antara, itu akan terjadi pemampatan materi dan tidak efektif untuk proses pembelajaran mata kuliah pasak bumi mutunya akuntansi. Sehingga diharapkan itu akan disajikan hanya di semester ganjil dan genap, tidak di semester antara. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui begini. Ketika pemenuhan jumlah SKS bagi mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya itu ada kekurangan, kan kita lihat tadi ya, ada yang beberapa mata kuliah dihapus, beberapa mata kuliah kemudian dikurangi SKS-nya dari 3 menjadi 2 dan sebagainya itu ya. Maka yang harus Anda perhatikan adalah syarat kelulusan tetap sama, yaitu 144 SKS. Jadi semua mahasiswa harap melihat kartu hasil studinya sampai semester antara kemarin. Misalnya dari 144 Anda sudah dapat 80. Oh berarti Anda tinggal kejar 64 supaya dapat 144. Ya. Nah, di dalam memenuhi 144 itu apabila kurang, maka prinsip pertama jangan dibalik ya. Prinsip pertama, Anda harus memenuhi semua mata kuliah PBMT yang 10 tadi dengan nilai minimal C, artinya Anda harus lulus. Karena kalau Anda tidak dapat nilai minimal C, sampai kapanpun Anda tidak bisa maju ujian skripsi. Yang kedua, kalau masih jumlah SKS saudara masih kurang, jadi belum sampai 144, maka kelompok berikutnya yang Anda harus penuhi adalah mata kuliah wajib negara yang 8 SKS. Ya. Yang berikutnya yang C, apabila itu juga belum terpenuhi, maka mata kuliah penciri fakultas atau mata kuliah bersama fakultas. Itu pilihan kelompok pilihan ketiga yang bisa dipilih. Yang keempat, rancangan tugas akhir. Yang kelima, penciri program studi. Yang keenam, mata kuliah praktik. Dan yang ketujuh, mata kuliah pilihan. Atau MD Universitas yang tadi ada 20 SKS tambahannya. Itu prinsipnya. Jadi utamakan, prioritaskan yang mata kuliah PBMT dulu. Kalau belum cukup, tambahkan wajib negara. Kalau belum cukup, tambahkan penciri fakultas. Kalau belum cukup, tambahkan rancangan tugas akhir. Baru penciri program studi dan seterusnya. Jangan dibalik ya urutannya. Urutan yang pertama PBMT harus dipenuhi dulu. Karena itu mata kuliah pembentuk profil kita. Begitu saudara, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi untuk kurikulum yang baru. Nah, sekarang kita lihat sedikit lagi yang saya mau jelaskan berkaitan dengan MBKM. Yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini karena banyak mahasiswa yang juga sudah menanyakan, apakah kami boleh nggak mengambil MBKM? Ya. Prinsipnya adalah boleh. Ya. Prinsip mengambil MBKM itu boleh. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua yang Anda ambil bisa dikonversikan ke dalam SKS. Karena di
Kemendikbud, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu diatur demikian bahwa pengakuan aktivitas MBKM pertama memang bisa diakui di SKS, tetapi bisa juga diakui sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti selain ijazah, saudara bisa mendapatkan surat keterangan misalnya sudah mengikuti aktivitas apa aja. Jadi begini, tolong Anda lihat. Kalau kita melihat aturannya pemerintah, itu kan ada pilihannya 9 ini ya, MBKM. Bisa kampus mengajar, bisa magang bersertifikat, bisa studi independen bersertifikat, bisa pertukaran mahasiswa, bisa kewirausahaan, bisa penelitian, bisa kemanusiaan, bisa pembangunan desa, dan bisa IISMA. IISMA itu internasional apa ya? Saya lupa kepanjangannya itu. Tetapi intinya saudara mengambil kuliah di luar negeri, di kampus, salah satu kampus di luar negeri selama minimal 1 semester. Ya. Lalu bagaimana kebijakan prodi dan fakultas terkait dengan MBKM ini? Yang pertama adalah untuk 20 SKS yang bisa diambil di luar prodi, ya, di dalam universitas itu sudah kita akomodir tadi di WPE. Jadi sudah bisa diakui sebagai MBKM itu. Karena apa? Anda tidak mengambil mata kuliah itu di fakultas, tetapi di tempat di program studi lain di dalam universitas. Ya. Nah, bagaimana dengan yang MBKM di luar program studi di luar universitas? Kalau saudara lihat struktur kurikulum kita, memang ada 24 SKS. Jadi saya perlihatkan lagi di slide-nya, ya. Ada 24 SKS untuk mata kuliah ini ya. Jadi ini kalau Anda lihat ada 24 SKS yang Anda bisa pilih dari mata kuliah lapangan. Tetapi jangan lupa sebetulnya prodi menghendaki nomor 1 sampai dengan 5 itu adalah mata kuliah pilihan wajib. Karena apa? Karena itu memperlengkapi kemampuan saudara dalam hal praktek. Padahal di sini sudah ada 8 SKS untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, karena laboratorium pengantar akuntansi itu 2, akuntansi biaya 1, perpajakan 1, pengauditan 2, aplikasi komputer 2. Jadi totalnya 8. Kalau mata kuliah praktek itu 24 dikurangi 8, maka hanya tersisa 16 SKS. Tapi kemudian oleh prodi okelah kita beri kelonggaran apapun yang Anda bisa ambil di MBKM, kita hargai maksimum adalah 20 SKS. Jadi kalau tadi dilihat dari pilihan ini ya, saudara. Saudara mau ambil, sementara yang baru kita bisa akui adalah yang magang, saudara. Itu 20 SKS. Mengapa kampus mengajar tidak? Kampus mengajar tidak, belum kita sepakati untuk kita akui di SKS kita. Karena apa? Di dalam kampus mengajar, saudara bukan mengajar akuntansi, tapi saudara mengajar mata pelajaran umum di SD dan SMP. Sehingga kita melihat itu tidak terlalu pas dengan pembentukan profil lulusan kita. Kalau Anda mau ikut kampus mengajar, silahkan. Tetapi tidak diakui sebagai SKS, tetapi hanya surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Sementara yang lain, studi independen, pertukaran mahasiswa,
pembangunan desa, kemanusiaan, penelitian, kewirausahaan, dan IISMA, Anda boleh mengambil setelah mendapat ACC dari Kaprodi. Karena Kaprodi harus melihat program Anda apa dulu. Bisa nggak dikonversi dalam kurikulum kita? Kalau bisa dikonversi, kemungkinan saudara akan dapat izin. Artinya karena saya sebagai Kaprodi hanya akan melihat substansinya. Apakah substansinya membentuk profil lulusan kita atau tidak. Kalau tidak, ya paling yang akan diberikan kepada saudara bukan pengakuan SKS, tetapi bukan pengakuan SKS ya, tetapi hanya surat pendamping ijazah. Dan perlu saudara ketahui bahwa bagaimana teknis pengambilannya. Ya, teknis pengambilannya adalah saudara mendaftar di Kemendikbud, langsung ke webnya. Itu kan nanti diseleksi dulu ya. Kalau saudara diterima, saudara melapor ke saya sebagai Kaprodi, saya akan membuat, saya akan melihat, ibaratnya menilai kelayakan apa yang Anda ambil bisa nggak dikonversikan ke SKS atau tidak. Kalau tidak bisa dikonversikan ke SKS, ya saya hanya akan merekomendasikan itu akan masuk sebagai surat pendamping ijazah. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau itu masuk ke SKS, maka Kaprodi akan mengeluarkan surat ke mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Karena itu tergantung proyek Anda. Jadi kalau magang, ya berarti kita bisa konversikan ke magang. Dengan beberapa SKS. Ada yang tentu saja dengan penyesuaian standarnya Dikti ya. Kemudian kalau penelitian, kalau penelitian itu bisa kita masukkan di call for paper misalnya. Ya, seperti itu. Tetapi teknisnya, Anda harus mendaftar dulu ke Kemendikbud. Kalau Anda lolos, karena itu kan Anda saingan se-Indonesia itu. Kalau Anda lolos, kemudian saya sebagai Kaprodi akan menentukan apakah itu akan masuk sebagai, diperhitungkan sebagai SKS atau hanya sekedar surat pendamping ijazah. Itu yang kita lakukan. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin bisa mengakomodir semuanya. Ya, di kurikulum, struktur kurikulum kita yang 2021 ini kita terbatas. Kalau nanti diakui semua sebagai SKS, itu profil lulusan kita bisa rusak di situ. Makanya supaya profil lulusannya tidak rusak, kita membatasi maksimum 20, tetapi tentu saja Anda harus bisa membuktikan bahwa substansi dari kegiatan itu memang mendukung pembentukan profil lulusan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi kurikulum pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan ke Mbak Monika. Baik, terima kasih Pak Yefta atas pemaparannya mengenai Well Person Education dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya akan menekankan beberapa informasi. Yang pertama, untuk mahasiswa wajib mengisi formulir pengisian mata kuliah yang sudah diambil dari kurikulum lama. Formulir sudah dikirimkan bersamaan dengan email sosialisasi. Lalu jadwal perwalian ada di tanggal 19 dan 20 Agustus. Dalam melakukan perwalian, mahasiswa harap membawa formulir pengambilan mata kuliah. Dan terkait MBKM, mahasiswa yang hendak mengambil MBKM yang dikelola oleh pemerintah, mengikuti alur pengambilan program MBKM pemerintah. Untuk alur juga sudah dikirim.
Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab akan dibagi 3 termin dengan masing-masing termin berisikan 3 pertanyaan. Dan untuk pertanyaan bisa melalui kolom chat dengan format nama _NIM, bagi yang bisa menyalakan mikrofon, dan dengan format nama _NIM _pertanyaan bagi yang tidak bisa menyalakan mikrofon. Baik, termin 1 sudah dibuka. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung bertanya melalui kolom chat. Baik, kita tunggu sampai jam 3:03 ya, Pak. Ya. Oh ya, sambil menunggu, saya mau sampaikan pada saudara, di mata kuliah tugas akhir itu kan ada mata kuliah tugas akhir itu kan yang lama 9 SKS. Kemudian yang baru itu adalah 6 SKS. Nah, sesuai dengan aturan PAS dikatakan apabila saudara sudah menempuh minimal 130 SKS sampai dengan kemarin semester antara, ya, saudara bisa mengambil tugas akhir dengan bobot 9 SKS. Karena karena dengan asumsi saudara sudah 130 SKS, kan paling lama 1 tahun lagi Anda sudah lulus. Itu ya. Tetapi bagi saudara yang belum memperoleh 130 SKS, mau tidak mau saudara harus mengikuti ketentuan baru, yaitu mengambil mata kuliah tugas akhir dengan bobot 6 SKS. Itu yang saya juga perlu sampaikan kepada saudara. Jadi untuk sementara tugas akhir 1 tahun ini mungkin kita buka yang 9 SKS untuk mengakomodir yang mau lulus itu. Ya. Tetapi kalau Anda belum 130 SKS, mau tidak mau saudara akan mengambil tugas akhir yang bobotnya 6 SKS, bukan 9 SKS. Oke, begitu Naomi. Baik, terima kasih untuk informasi tambahannya. Sekarang udah jam 3:03, sepertinya tidak ada yang bertanya ya, Pak. Saya nggak tahu, sudah mengerti atau belum, karena kebanyakan diam. Atau mungkin Pak Paskah dulu, ada yang mau disampaikan? Monggo Pak Paskah. Oke, terima kasih Pak Yefta, terima kasih Monica. Oke, jadi teman-teman mahasiswa, kita di Prodi Akuntansi memiliki jurnal akuntansi dan dalam proses akreditasi, dan untuk itu sangat memerlukan banyaknya kunjungan pada jurnal. Jadi saat saudara melakukan klik pada link yang ada di chat itu, jumlah kunjungan akan meningkat dan nantinya diharapkan akreditasi jurnal perspektif akuntansi bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi kami membutuhkan dukungan untuk sering melakukan kunjungan pada link tersebut, di mana pada jam 14.30 tadi baru mencapai 5.283 kunjungan. Dan kami juga sudah cukup bagus dan bisa mendapatkan kunjungan dari alumni kita yang sudah di luar negeri, maupun mungkin ada juga teman Facebook, teman dari Instagram yang ada di luar negeri yang mau melakukan kunjungan, sehingga itu akan cukup bagus dari segi kunjungan. Jadi kami mengharapkan
kunjungan dari saudara pada jurnal Perspektif Akuntansi terkait dengan informasi kegiatan dari CPA pada 27 Agustus. Jadi saya sampaikan di chat terkait dengan webinar nasional yang akan diadakan oleh CPA yang dikomandoi oleh Profesor Intias Utami pada tanggal 27 Agustus. Sudah dapat melihat informasi pendaftaran dan kontribusi secara lebih detail pada poster yang sudah saya sampaikan di chat. Begitu Pak Yefta dan mohon terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Pasca. Jadi saudara, Departemen Akuntansi FEB itu punya jurnal, tapi jurnal ini belum terakreditasi. Ini sedang di dalam proses akreditasi dan membutuhkan dukungan saudara. Kalau nanti ini terakreditasi, ini bisa menjadi sarana publikasi saudara, sehingga nanti nilai tugas akhir saudara mungkin bisa diakui sebagai nilai A tanpa perlu melakukan ujian tugas akhir. Karena dalam perkiraan perhitungan kemarin kita masuk Sinta 2 ya, Pak Pasca. Itu yang kalau dilakukan begitu. Semoga bisa. Ya. Semoga bisa sama dengan Jurnal Ekonomi dan Bisnis yang sudah terakreditasi Sinta 2 ya. Ya, karena gini, aturan dekan yang terbaru fakultas yang bisa nilai tugas akhirnya diakui sebagai nilai A kalau Anda publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional bersinta 1 sampai 3. Kalau sinta 4, 5, 6 sudah tidak bisa diakui sebagai nilai A. Ya. Oke, itu nampaknya ada yang mau bertanya, Mbak Monika, nama Ana. Oh, baik, silahkan kepada Ana dengan NIM 23/2018-512 bisa menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Monika. Selamat siang Pak Yefta. Saya mau bertanya. Jadi kan tadi sempat disinggung tuh terkait mata kuliah universitas yang dari 8 jadi 28 itu ya. Iya. Nah, jadi gini Pak, kan saya itu sampai semester ini sudah ambil 128 SKS. Nah, semester ganjil ini magang 12, berarti kan jadi 143. Kemudian sama TA, berarti TA-nya itu ikut yang 6 ya Pak? Kalau gitu. Enggak, kalau kamu sudah lebih dari 130. Belum ya. Pak, semester ini itu sampai semester antara baru 128. Terus yang semester ganjil ini baru ambil magang, Pak. Kalau semester antara ini baru 128, artinya belum 130. Berarti kamu mengambil TA yang baru, yaitu 6 SKS. Lalu kemudian buat yang tadi ada mata kuliah tambahan yang apa? DX 400, 500 itu tidak perlu atau gimana, Pak? Itu kan prioritas terakhir, Ana, dari urutannya itu. Jadi yang penting prioritaskan PBMT-mu dulu. Kalau PBMT sudah terpenuhi semua, yang 8 SKS ya, yang wajib negara itu, kalau sudah terpenuhi semua, tugas akhir sudah terpenuhi semua, ya paling bisa ambil entah itu mata kuliah fakultas atau prodi. Nggak perlu pikirkan yang 20-nya lagi. Karena nggak mungkin. Itu fokusnya terutama bagi teman-teman yang angkatan 2000-2021. Tapi bukan untuk saudara yang angkatan 2018 yang sudah lulus. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika teman-teman masih ingin punya pertanyaan lagi, kita tunggu sampai jam 3:12. Oh, baik, ada Natania dengan NIM 23 dari 18.007, silakan menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Monika.
Selamat siang Pak Yefta. Ya. Jadi di sini saya mau bertanya tentang prinsip aturan peralihan yang untuk kuliah tugas akhir, Pak. Jadi kan semester antara kemarin yang 2020-2021 itu kan saya baru ambil total SKS 127. Ya. Nah, tapi kan di sini syaratnya itu SKS minimal 130 baru bisa ambil yang tugas akhir 9 SKS, Pak. Cuman saya tuh masih rancu di kalimat pertamanya, Pak. Di sini kan mahasiswa yang pada akhir semester antara 2020 atau 2021 atau pada awal semester ganjil 2021-2022 telah memperoleh jumlah SKS minimal 130 dapat mengambil mata kuliah tugas akhir 9 SKS, Pak. Nah, jadi kalau semester ganjil depan saya bisa 130, bisa ambil yang 9 SKS nggak ya, Pak? Kan ketentuannya itu awal semester ganjil. Jadi bisa. Awalnya belum kuliah gitu ya, Pak? Iya. Jadi kalau kamu belum 130 tetap akan mengikuti aturan yang baru. Karena begini, saya sampaikan kepada semua, kenapa fakultas membuat perhitungan 130 SKS? Karena itu yang kita prediksikan bisa lulus paling tidak di tahun ini. Ya, karena kita juga tidak tahu ya nanti proses TA-mu bisa berapa kali TA itu kan juga repot kalau terlalu lama. Makanya yang kita lakukan adalah membatasi 130 karena itu yang diharapkan akan bisa lulus di tahun ini. Ya. Itu aturan fakultas dan Anda boleh lihat di program studi yang lain berlaku hal yang sama. Sehingga yang belum 130, pertimbangan kita adalah bisa saja saudara molor. Padahal kan masa transisinya hanya 1 tahun ini. Oleh sebab itu diputuskan Anda mengambil mata kuliah TA yang 6 SKS. Begitu Natania. Iya, baik Pak. Mau bertanya lagi Pak Yefta. Ya. Jadi kan kalau seperti itu semester depan TA saya kan 6 SKS Pak. Nah, sedangkan kalau di aturan itu kan aturan mata kuliah tugas akhir itu kan nanti harus 12 SKS kan Pak. Jadi tugas akhir saya cuma 6 dan RTA 3 SKS Pak. Nah, itu jadi kan kalau ikut kurikulum yang lama kan saya baru 9, Pak. Nah, bingungnya saya itu metodologi penelitian saya itu nanti ikutnya kurikulum baru atau lama, Pak? Jadi gini, mau kurikulum kalau metodologi penelitian mau kurikulum lama atau kurikulum baru kan tetap 3 SKS, tidak ada perubahan. Dan pasti kurang karena TA-mu dari 9 jadi 6 kan, kurang 3. Oleh sebab itu tadi kan sudah saya jelaskan, apabila sampai ke 144-nya mengalami kekurangan SKS, maka prinsip pengambilannya tadi yang sesuai A sampai sekian itu yang harus diperhatikan. Prioritaskan, Anda harus yakin bahwa semua PBMT sudah diambil. Yang pertama. Yang kedua, 8 mata kuliah wajib negara sudah diambil. Yang ketiga, kemudian mata kuliah wajib fakultas sudah diambil. Yang keempat adalah saudara memastikan tugas akhir sudah diambil. Yang kelima adalah prodi. Jadi Anda bisa shopping, silakan ambil mata kuliah yang sesuai dengan penjenjangan seperti itu. Untuk mencari kekurangannya. Syukur-syukur kalau kamu mau ambil, ya ambil analitik data itu, yang mata kuliah baru. Oh iya, baik Pak Yefta. Terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Dorothea Devi menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya Dorothea Devi, NIM 23-2018-178. Sebelumnya saya mau konfirmasi apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal, Pak, terkait dengan community development yang
tadi yang merupakan mata kuliah baru dan itu 2 SKS itu sebenarnya terkait dengan apa ya Pak? Soalnya kan sebelumnya juga ada community development dengan beberapa SKS yang sudah ditetapkan. Nah, yang terkait dengan mata kuliah pilihan tadi yang 2 SKS itu terkait dengan CD yang bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pengambilan mata kuliah praktik. Nah, untuk kurikulum baru apakah ada maksimal pengambilan SKS-nya atau tidak. Dan yang ketiga, saya ingin konfirmasi Pak, terkait dengan RTA beberapa anak, mungkin juga semuanya, yang kemarin pada semester lalu mengambil RTA itu belum masuk di transkrip nilai. Nah, itu apakah memang belum dimasukkan ke transkrip nilai atau bagaimana? Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, yang pertama, terkait dengan community development 2 SKS. Jadi begini, ini sebenarnya hanya hitungan matematis saja ya, Dorothea. Kalau saudara mengambil magang di Kemendikbud, itu bobotnya 20 SKS. Persoalannya adalah, ada nggak mata kuliah kita yang 20 SKS bobotnya? Kan tidak ada. Ya, sehingga kemudian kemarin saya diskusi dengan Pak Ari, oke lah kita bisa akui pertama dari magang yang 12 SKS. Ditambah magang yang 6 SKS. Kalau 12 ditambah 6 kan hanya 18. Lalu untuk menutup ke-20-nya pakai apa? Ya sudah, kita memunculkan Community Development yang 2 SKS. Jadi sebenarnya itu untuk memfasilitasi MBKM, Dorothea. Sehingga nanti 20 SKS magang yang diberlakukan oleh Kemendikbud bisa kita akomodir di dalam struktur kurikulum kita. Itu berkaitan dengan Community Development 2 SKS ya. Yang kedua, apakah ada maksimal pengambilan untuk untuk mata kuliah praktik? Tidak ada, yang ada minimal 24. Anda mau lebih daripada itu silahkan. Tetapi catatan, mata kuliah praktik tidak bisa menggantikan struktur yang lain. Jadi kalau tadi saudara lihat mata kuliah universitas itu ada berapa SKS, mata kuliah fakultas ada berapa SKS, itu minimalnya. Lebih daripada itu silahkan. Jadi nanti Anda mau lulus tidak dengan 144, 150, atau 160 SKS, monggo. Gitu ya. Karena aturan kelulusan di Indonesia itu minimal 144. Kalau kurang dari 144 itu yang dipermasalahkan. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ada batasan pengambilan mata kuliah praktik, tidak ada. Yang ada minimal 24. Ya. Kemudian terkait dengan RTA. Setahu saya RTA begitu kemarin ujian RTA ya. Kalau tidak salah kita ujian RTA hari Rabu dan Kamis ya itu. Saya hari Jumatnya sudah langsung input nilainya di siasat. Jadi kalau itu belum muncul di siasat, ini berarti masalah sistem. Nanti coba kita akan tanyakan ke GAP atau BAA, bagian administrasi akademik. Karena setahu saya, kami di dosen-dosen akuntansi, begitu habis RTA, itu sudah kita sudah koordinasikan untuk langsung di input di siasat. Jadi kalau itu belum muncul di transkrip Anda, ini berarti masalah sistem. Dan tolong saya diberitahu, tolong kalau bisa BPMF mengumpulkan teman-teman siapa saja yang belum keluar nilai RTA-nya, nanti kami akan konfirmasikan itu ke BAA di GAP, bagian administrasi akademik.
Itu yang bisa saya jawab, Dorothea. Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, termin 2 sudah dibuka. Silakan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan terkait kurikulum baru ini, silakan bisa raise hand atau bisa mengisi di kolom chat. Kita tunggu sampai jam 3:23 ya, Pak. Baik. Oh ya, saya perlu sampaikan ya, Anda yang nanti sudah sampai 130 pun jangan kemudian santai-santai. Misalnya kan tadi kita bilang yang 130 boleh mengambil TA dengan hitungan lama. Itu hanya berlaku setahun ya. Sampai semester antara 2021-2022. Kalau Anda tidak lulus, tidak bisa maju ujian, di antara itu ya kembali Anda harus mengikuti aturan yang lama, tetap 6 SKS. Karena proses penyesuaian ini hanya 1 tahun. Jadi misalnya Anda sekarang, oh ya saya sudah 130, berarti saya boleh kan mengambil mata kuliah TA yang 9 SKS? Boleh. Tapi kalau nanti TA Anda ulur terus nggak selesai-selesai, apalagi melewati semester antara tahun 2021-2022, ya kami akan memutuskan Anda harus mengambil TA 6 SKS karena Anda tidak bisa menyelesaikan dalam kurun 1 tahun. Jadi bukan Anda diberikan kesempatan itu kemudian bersantai-santai, enggak ya, karena kami berhitung waktu di sini. Nampaknya ada pertanyaan lagi. Iya. Baik, untuk Alicia dengan NIM 23 2018. Baik, apakah saya sebelumnya suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oh iya. Selamat siang Pak Yifta. Saya mau menanyakan Pak, kan mata kuliah yang dihapus itu kan ada akuntansi manajemen strategik. Ya. Nah, kalau itu sebelumnya saya itu belum pernah ambil, itu kan udah dihapus Pak. Itu apakah saya semester ganjil itu kan ada kesempatan untuk mengambil? Itu Ya. bisa saya bisa ngambil atau tidak Pak? Jadi begini, untuk mata kuliah akuntansi manajemen strategik itu memang kita akan buka dan kita prioritaskan bagi yang mengulang. Ya. Kalau Anda tidak mengulang dan Anda mau ambil, tidak apa-apa. Tapi begini, sampai nanti semester genap, kalau Anda tidak lulus, ya kan kita tidak tahu Anda lulus atau tidak. Kalau Anda sampai tidak lulus, mau tidak mau Anda harus menghapus mata kuliah itu. Karena mata kuliah itu tidak akan disajikan lagi. Kan aturan kita kalau mata kuliah tidak disajikan lagi bisa dihapus. Itu Alicia. Jadi memang kita memprioritaskan bagi yang mengulang. Tapi Anda yang baru mau mengambil, silahkan. Tetapi resikonya adalah kalau Anda tidak lulus, Anda harus menghapus. Karena mata kuliah itu tidak akan disajikan lagi. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Kalau misalkan itu tidak lulus, kan berarti itu SKS yang kita ambil nggak lulus itu kan terhapus, Pak. Itu berarti kita mencari SKS lagi. Iya dong. Kan syarat kelulusan tetap 144. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, untuk teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Kita tunggu sampai 3:27, Pak. Ya. Ini Dorothea lagi, nampaknya dia bertanya lagi.
Monica. Baik. Untuk pertanyaan dari RTA, saya cuma ingin mengkonfirmasi saja Pak terkait dengan yang nilai RTA tadi di hasil studi itu sudah keluar, namun di transkrip semuanya belum ada yang masuk begitu Pak. Cuma ingin mengkonfirmasi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dorothea. Nanti coba kami akan tanyakan ke bagian siasat ya, karena itu kan dikelola di universitas. Nanti kami akan saya akan minta Mbak Dia untuk menanyakan ke BAA, ini ada masalah apa begitu, karena kita membutuhkan untuk penghitungan cut off pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Oke, ada yang lain? Michael? Silakan. Selamat sore Pak Yefta. Ya. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Jadi begini Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan nilai dari CD tematik yang kemarin saya ikuti di semester antara. Untuk nilainya memang di hasil studinya memang belum keluar ya Pak untuk sekarang? Belum ya, karena kan baru ujian besok tanggal 19 kan. Oke. Berarti untuk yang CD tematik memang belum keluar ya Pak? Iya, karena nilainya. Saya dapat informasinya dari Bu Yeterina maupun Pak Ari. Untuk magang, ya ini agak sulitnya saudara magang, karena magang itu kan tidak bisa disamakan dengan jadwal semester antara. Magang itu kan kadang lebih dari 2 bulan. Ya. Sehingga kemudian informasi yang saya dapatkan baru akan dilakukan ujian besok tanggal 19. Jadi kalau ujiannya besok baru tanggal 19 Agustus, berarti nilainya pasti setelah itu. Masa kita mau mengeluarkan nilai sebelum Anda ujian, kan tidak mungkin. Oke, baik Pak. Kemudian tadi untuk di bagian RTA dan juga ini Pak, tugas akhir itu saya ingin memastikan lagi kalau semisalnya SKS saya ini sudah lebih dari 130, apakah saya bisa mengambil untuk yang RTA dan TA-nya yang 6 SKS begitu Pak? Yang 6 apa yang 9? Yang 6. Itu apakah bisa atau bagaimana Pak? Oh, boleh-boleh aja. Ini kan prinsipnya kan gini, Michael. Dengan peralihan kurikulum ini kan kita tidak mau merugikan mahasiswa. Ya, itu prinsipnya. Nah, logikanya tidak merugikan mahasiswa. Kalau mahasiswa yang sudah mau lulus, ya sudah dihitung berdasarkan SKS yang lama, yaitu menyerahkan hak Anda begitu. Bisa dipahami. Berarti ketika saya memutuskan untuk mengambil 6 SKS, maka keseluruhan mata kuliah saya akan mengikuti ke kurikulum yang baru ya Pak? Akan di-adjust ke sana Pak? Ya sebetulnya adjust-nya juga kan tidak semua, karena yang sudah kamu peroleh kan pasti tetap akan dipertahankan kan, Michael? Ini hanya yang perhitungan untuk melengkapinya sampai 144 saja kan permasalahan. Oh, berarti untuk mata kuliah sebelumnya yang sudah saya ambil itu tidak ada kemudian pengurangan SKS? Oh, tidak ada perubahan. Jadi yang sudah diambil, tadi kan saya sudah bilang beberapa mata kuliah yang mengalami penghapusan atau pengurangan SKS, kalau sudah diambil dan sudah lulus, ya sudah akan tetap dinilai ya sesuai dengan yang pernah didapat. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan satu hal Pak terkait dengan yang dari magang ini Pak dari Kemendikbud itu kan
Ya, yang MBKM kan saya mengikuti kelas di luar UKSW, Pak. Nah, kemudian untuk konversinya itu apakah apa namanya? Misalnya ketika saya masukkan nilainya dan ternyata itu malah mempengaruhi IPK keseluruhan saya, apakah bisa kemudian itu dikeluarkan kembali dan diberikan ini Pak tadi surat dari ini untuk pendamping ijazah? Ya bisa, cuma begini ya, saya apa ya, ini juga ya apa ya, jangan jangan membuat administrasinya kacau begitu. Jadi begini, tadi kan saya sudah bilang, kalau seandainya Anda mendaftar MBKM, kan itu daftarnya di Kemendikbud ya, di web Kemendikbud. Anda dinyatakan diterima. Anda harus konfirmasi ke saya sebagai Kaprodi. Saya akan lihat dulu, ini bisa diakui sebagai SKS atau tidak. Kalau itu bisa diakui di SKS, maka kamu harus registrasi ke beberapa mata kuliah yang saya arahkan. Ya. Kalau itu bisa. Nah, sehingga nanti begitu nanti nilai dari Kemendikbud keluar, nilai itulah yang akan kita masukkan ke pos-pos nilaimu. Nah, kalau itu tidak bisa di SKS, sudah kita tetapkan dari awal bahwa oh ini tidak bisa di SKS-kan, yang ada hanyalah surat keterangan pendamping ijazah. Kalau itu sih tidak berpengaruh dengan SKS kan. Jadi ini masalahnya apa, Michael? Masalahnya adalah terkait dengan sistem administrasi kita juga di UKSW. Kalau di awal semester, kan namanya registrasi mata kuliah itu di awal semester ya, bukan di pertengahan atau akhir semester. Sehingga tidak bisa dibolak-balik begitu. Nah, kalau di awal Anda sudah saya, misalnya dengan kebijakan Kaprodi, Anda sudah dialokasikan untuk mengisi beberapa mata kuliah, kemudian nanti nilainya jelek, Anda tidak mau mengakui, kan tidak bisa. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Dari saya cukup sekian pertanyaan saya. Baik. Tolong Anda perhatikan ya, Anda ikut MBKM itu bukan berarti Prodi tidak ikut ya. Dari sisi administrasi kita ikut dan Kemendikbud mengharuskan ada dosen pendamping dari institusi asal. Jadi pasti nanti saya sebagai Kaprodi akan merekomendasikan dosen-dosen tertentu untuk menjadi pendamping saudara saat MBKM. Jadi kita sama-sama melihat prosesnya. Makanya kenapa saya bilang setelah Anda diterima di Kemendikbud, Anda harus melapor ke saya. Karena implikasi administrasinya panjang begitu. Oke, Pak. Karena dalam kasus di saya itu saya mengambilnya langsung dari universitasnya, Pak. Jadi universitasnya membuka semacam kelas terbuka yang terintegrasi dengan MBKM dan itu bisa diakses oleh semua orang gitu, Pak. Jadi tidak hanya yang MBKM saja, tapi umum bisa masuk dan itu bisa menurut mereka bisa dikonversikan setara 3 SKS. Nah, makanya kan saya agak bingung nih ketika 3 SKS-nya ini masuk, apakah kira-kira nanti bagaimana gitu Pak. Jadi tidak langsung dari apa seperti yang kemarin magang Merdeka dan itu, tapi langsung dari universitasnya yang memang menyediakan begitu Pak. Ya, dia kan bilang bisa. Tapi kan keputusan itu tetap nanti ada di program studi kan. Nah, memang begini saudara, saya sampaikan kepada saudara, sebenarnya dengan MBKM ini masih ada ganjalan. Ganjalannya apa? Karena ada pembentukan profil yang tidak dihilangkan. Nah, yang tahu pembentukan profil dan apa saja mata kuliah yang bisa membentuk profil, itu kan program studi, bukan Kemendikbud.
Nah, disinilah peran Kaprodi untuk mengontrol mana mata kuliah yang bisa menunjang pencapaian profil lulusan dan mana yang tidak. Kenapa ini penting? Makanya kan mereka hanya bilang bisa, tetapi keputusan tetap terakhirnya itu adalah di prodi. Dan mekanismenya sekarang gini, bayangkan, saudara tidak pernah registrasi, kemudian tiba-tiba mau memasukkan nilai. Coba Anda pikir, bisa nggak? Kan tidak bisa. Makanya saya bilang, mekanismenya tadi, Anda boleh daftar ke Kemendikbud, bukti penerimaan Anda laporkan ke saya nanti akan membuat kebijakan. Ini bisa diakui di SKS atau tidak. Kalau bisa diakui, maka Anda akan ikut registrasi UKSW dulu. Supaya nanti begitu nilai MBKM keluar, itu bisa dimasukkan. Karena tidak di sistem UKSW tidak bisa kamu ambil mata kuliah, tahu-tahu datang kasih nilai. Lalu nilai itu kita masukkan bagaimana caranya. Oh ya, perlu saya jelaskan pada saudara bahwa pendaftaran mata kuliah saudara itu bukan hanya internal kita ya, itu dilaporkan sampai Dikti. Itu dilaporkan sampai Dikti. Jadi sekarang ketika nanti ada nilai masuk tanpa saudara melakukan registrasi, itu akan dipertanyakan oleh Dikti. Ini asalnya dari mana? Mata kuliah apa? Jangan sampai ada nilai-nilai siluman yang masuk. UKSW pernah mengalami hal ini itu di tahun 90-an. Ketika ada ontran-ontran waktu itu ya. Ada fakultas yang tidak ada registrasinya, tapi di akhir semester nilai muncul semua. Langsung kena semprit dari Kopertis. Ini kuliahnya kapan? Registrasinya bagaimana? Kok tidak ada? Akhirnya semua yang nilainya keluar itu harus mengulang mata kuliah yang sama di 1 semester lagi. Nah, kita kan tidak mau seperti itu, Michael. Jadi kita memang ini pengambilan mata kuliah ini bukan hanya sekedar memasukkan nilai, tetapi administrasinya juga harus dilihat. Sama begini, tolong Anda perhatikan juga mengenai ijazah saudara. Ini kasusnya hati-hati ya, karena Anda angkatan 2017 2018 yang sudah mau lulus ya. Ijazah saudara itu harus mendapatkan PIN dari Dikti supaya ijazah saudara nanti diakui secara nasional. Jadi jangan pikir oh ijazah itu tenang aja UKSW yang keluarkan kok. Gampang, yang penting urusan internal beres. Tidak bisa. Itu ada PIN-nya. Jadi setiap ijazah yang dikeluarkan itu ada PIN dari Dikti. Kalau PIN itu tidak ada, ijazahnya ada, apa yang terjadi? Pertama, ijazah Anda tidak akan diakui secara internasional, secara nasional dan internasional tentunya. Yang kedua, Anda bisa dianggap jual beli ijazah. Jadi itu yang saya katakan ini persoalan administrasi. Ya, kalau kita tidak tertib administrasi, bisa-bisa kelulusan Anda juga tidak diakui oleh negara. Makanya nanti prosedurnya seperti itu. Kalau Anda mengambil MBKM yang tadi ada 9 itu ya, yang ditawarkan oleh Kemendikbud, tetapi nanti pengakomodirannya di prodi itu harus melalui Kaprodi.
Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Michael. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman masih punya pertanyaan? Jika masih punya pertanyaan, bisa raise hand atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Ya, dan saya mau sampaikan kepada saudara, untuk pelaporan pengambilan mata kuliah ke Dikti, itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk semester ganjil, biasanya kita akan laporkan di bulan Oktober. Untuk semester genap dan antara, kita akan laporkan di sekitar bulan Maret, Mei. Jadi ada batasannya. Makanya kemarin itu agak repot dengan angkatan 2014. 2014 kan itu sudah banyak yang masa studinya habis. Padahal tinggal ujian. Ya kalau Anda tidak ambil, kalau mereka tidak ambil TA dan belum ujian, ya tetap kita belum bisa meluluskan. Karena waktu pendaftarannya ke Dikti itu tidak bisa dilakukan tiap saat. Nah, ini yang ya ini sebetulnya apa ya? Bukan konsumsi Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa di balik kita menyelenggarakan proses belajar mengajar, ada pengakuan negara yang harus disertakan kepada status saudara. Makanya gini, saudara yang mau nanti misalnya, oh saya mau pindah ke universitas lain, ya tetap harus lapor dulu. Karena begitu Anda statusnya tidak dilepas dari masih terakhir di UKSW dan belum ada keterangan dari UKSW melepas saudara, Anda sampai kapanpun tidak bisa mendaftar di perguruan tinggi lain, termasuk kalau Anda ambil S2. Nah, itu administrasi apa ya? Administrasi akademik yang ada di balik kita menyelenggarakan proses PBM setiap semesternya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yipta atas informasi tambahannya. Lalu untuk Natania dengan NIM 23/2018-007 bisa menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Monika. Selamat siang lagi Pak Yifta. Iya. Mau bertanya lagi Pak. Tadi saya yang TA-nya pindah jadi 6 SKS itu Pak. Nah, jadi kan saya kurang 3 SKS itu kan Pak. Kalau dari pemenuhan kekurangan SKS itu kan ada prioritasnya yang dari A sampai G. Nah, kebetulan saya itu dari huruf A sampai E itu udah penuh semua kan Pak. Jadi kurang yang praktik dan mata kuliah pilihan universitas itu. Nah, yang mata kuliah praktik itu kan di kurikulum itu minimal harus ambil 24 SKS, Pak. Ya. Nah, saya itu kan kurang 6 SKS. Nah, rencana di semester ganjil besok itu bakal ambil 6 SKS itu, Pak. Jadi kan nanti full 24 SKS. Nah, untuk mengisi kekurangan 3 SKS yang karena TA itu, saya harus tetap memilih pilihan dari mata kuliah praktik atau boleh ambil yang mata kuliah pilihan universitas, Pak? Ya, kalau saya sarankan, kalau kamu mau ngambil universitas, menurut saya ya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh ya, Natania. Tetapi sebetulnya saya nggak tahu apakah masih ada relevansinya untuk kompetensinya ya. Kalau saya sih lebih menyarankan kamu mengambil yang praktek. Oh, tapi kalau misalnya ada relevansinya gitu, diperbolehkan tidak ya, Ya Pak? boleh aja. Hanya gini, ini kita ngomong sendiri ya, saudara.
Saya belum tahu nanti bagaimana universitas mengelola mata kuliah yang 20 SKS itu. Karena saudara bisa bayangkan di satu semester yang sama, mahasiswa baru ada 3.000 mahasiswa. Sampai hari ini ada 3.300 mahasiswa akan mengambil pos yang serupa. Ya mudah-mudahan aja ada kelasnya. Tapi kalau tidak ada kelasnya, kamu akan repot. Oh iya, baik Pak. Tapi kalau semisal memang nanti saya misal dapat kelas yang mata kuliah pilihan universitas itu Pak, itu Ya. kira-kira mungkin nggak ya Pak, kalau misalnya saya ini sudah ambil, tapi mungkin karena dirasa tidak ada relevansi atau apanya, nanti tidak diakui gitu Pak SKS. Oh pasti diakui. Kalau kamu sudah ambil pasti diakui. Hanya begini, Natania. Tadi kan saya sudah katakan proporsi untuk mata kuliah yang lain tidak boleh dikurangi. Oh iya. Kayak kita bilang praktek itu kan harus 24. Kalau kamu kurang 6, ya harusnya kan kamu kerja itu dulu. Bukan kejar yang lain. Oh iya Pak. Rencananya mau diambil barengan soalnya Pak di semester depan. Jadi Oke, kalau diambil dan sejauh kamu bisa memenuhi 24 aman, silahkan. Tapi iya. kalau kamu belum bisa memenuhi 24, ya berarti kamu harus prioritaskan yang 24 itu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Yifta. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa kita tunggu sampai jam 3.49 ya Pak. Ya. Oh ya ini, mumpung menunggu, tolong Anda kalau bisa lanjutkan ke CAFB ya, Certified of Finance, Accounting, Finance and Business. Karena apa? Karena kita di akuntansi sudah memperoleh izin penyelenggaraan computer based exam-nya dari IAI. Jadi Anda tidak perlu ke Jakarta. Anda bisa ngambil di UKSW. Untuk yang tadi, untuk memenuhi CAFB-nya yang satu mata kuliah itu. Oke, ada yang lain? Silahkan. Untuk milenia dengan NIM 23 2018 075 bisa mengaktifkan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Monica. Selamat sore Pak, saya mau bertanya, kan untuk kurikulum yang lama kan saya telah menghitung rencana mata kuliah yang saya akan ambil untuk semester ke depannya. Nah, ada beberapa mata kuliah yang terdapat pengurangan SKS seperti mata kuliah tugas akhir yang sebelumnya 9 SKS, tapi di kurikulum baru 6 SKS. Nah, sebelumnya itu kan Pak, saya itu ingin mengambil studi tematik agar semua total SKS akhir itu terpenuhi Pak. Tapi karena TA itu berkurang menjadi 6 SKS, jika saya itu lebih memilih, kemarin kan untuk pendaftaran tematik sudah keluar dan saya sudah daftar Pak. Nah, tapi saya ingin berubah untuk mengikuti yang sertifikat magang dari MBKM itu, apakah saya boleh mengundurkan diri dari studi tematik itu, Pak? Terima kasih. Gini, Milenia, studi tematik itu tentunya ada program yang sudah, jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Perbedaan magang CD biasa dengan CD tematik adalah CD tematik itu biasanya kita sudah ada deal atau kesepakatan dengan lembaga lain. Ya. Kalau kamu mengatakan apakah saya bisa mundur, saya tidak bisa menjawab. Karena yang harusnya bisa menjawab ini adalah koordinator CD tematik.
Kenapa seperti itu? Karena koordinator Anda yang membuat kesepakatan dengan lembaga yang lain. Ini masalah perjanjian dengan lembaga lain, kontrak dengan lembaga lain. Kalau itu bisa dibatalkan, tidak ada masalah, Anda mundur. Tapi kalau itu tidak bisa dibatalkan, ya mau tidak mau Anda harus jalani. Seperti itu, milenial. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Untuk satu pertanyaan terakhir, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, bisa langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Kita tunggu sampai jam 3.52 ya, Pak? Ya. Saya sampaikan juga begini ya, saudara. Kalau bisa ketika saudara lulus, mumpung kita jadi IAI affiliated, tolong kalau Anda memang mau berkarya di bidang akuntansi, tolong dikejar sertifikatnya. Kenapa saya katakan tolong dikejar? Pertama, Anda sudah di waive 5 mata kuliah dari 6. Ya, jadi kurang ambil 1 mata kuliah saja, mata uji, saudara sudah bisa dapat sertifikat CAFB yang nanti bisa Anda gunakan untuk mengurus CA-nya. Yang kedua, saya informasikan bahwa ini ada rancangan undang-undang yang sedang disusun, yaitu bahwa nanti yang bisa menandatangani laporan keuangan adalah orang yang punya sertifikat CA. Orang yang punya RNA. Nah, kalau Anda nanti tidak mengejar sertifikat itu, kemudian oke, Anda menjadi taruhlah manajer keuangan di satu perusahaan, tetap tidak ada gunanya karena Anda tidak bisa menandatangani laporan keuangan. Karena yang nanti bisa menandatangani laporan keuangan itu adalah orang yang punya sertifikat CA atau RNA. Itu rancangan undang-undang ya yang sedang disusun. Makanya mumpung Anda di waive 5 mata uji, tinggal ngambil 1 mata uji, yaitu akuntansi keuangan, tolong dikejar supaya dapat CAFB-nya itu. Baik, terima kasih untuk informasi tambahannya. Karena sudah jam 3.53, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Untuk sesi tanya jawab akan saya tutup, dan bagi teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai kurikulum 2021, atau jika teman-teman nanti baru terpikirkan ingin bertanya apa, bisa ditanyakan melalui question box di Instagram KSA, dan jawaban akan di-share melalui Instagram KSA di tanggal 18 Agustus. Baik, selanjutnya, karena kita sudah di penghujung acara, sebelum menutup sosialisasi sore hari ini, akan ada dokumentasi. Silahkan kepada Lisa untuk mendokumentasikan acara sore hari ini. Oke, semuanya, karena sesi sudah selesai, mari kita berfoto bersama sebentar. Bisa tolong nyalakan kamera terlebih dahulu. Untuk dokumentasi, bagi yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Saya sambil menunggu mengingatkan bagi yang belum mengisi presensi, bisa mengisi sebelum Google Form-nya ditutup. Begitu, bisa di on cam-kan sebentar saja. Oke, ada 2 slide ya teman-teman. Kita mulai dari slide yang pertama. Slide pertama siap 1. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Kembalikan ke operator. Moderator maksudnya.
Baik, terima kasih Lisa atas dokumentasinya. Demikian acara sosialisasi Whole Person Education dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yefta dan Pak Faska yang sudah hadir di sini dan juga teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting ini. Untuk menutup acara sore hari ini, kepada Patrick saya persilakan untuk menutup dalam doa. Terima kasih waktunya, Monik. Sebelum acara ini sebelum acara ini ditutup, saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Teman-teman lain bisa menyesuaikan. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal sesi pertengahan hingga akhir ini. Informasi dari Kohesta yang sangat bermanfaat untuk kurikulum di suatu saat semester depan nanti. Kemudian terima kasih juga atas rahmat-Mu karena sudah membimbing kami hingga akhir sesi ini. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu. Amin. Amin.